dan Ahmad bin Hambal. Tapi kalau dikatakan Syekhan itu berarti hanya dua, Bukhari dan Muslim. Nah, boleh jadi sebuah hadis itu diriwayatkan lebih daripada tiga. Misalnya Rawahul Arba, ya, Rawahul Arba. Berarti 4 kitab sunan yang ada. Dan seterusnya. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh ulama untuk menunjukkan bahwasanya hadis itu ditakhrij oleh beberapa ulama yang kemudian dihimpun di dalam sebuah kitab hadis. Nah, adapun metode takhrijul hadis yang kita perdalam pada subuh hari ini ada dua. Ya, dari makalah pertama itu tadi, itu mengacu kepada kata bukan rawi a'la itu tadi ya. Kemudian metode. Nah, eh, jadi rawi a'la itu atau rawi yang pertama sebagai sumber penyebaran hadis. Misalnya Ali karamallahu wajhah, Umar bin Khattab, ya, dan sebagainya. Tentu yang masuk kategori di sini meriwayatkan itu adalah para sahabat, karena dialah yang pertama mendengarkan hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditransfer kepada orang-orang yang di belakangnya. Ya, seperti itu singkatnya. Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan terkait dengan dua makalah ini, silakan. Ya, ini kalau tidak salah sudah pertemuan kedua ya, atau pertemuan keberapa? Iya, Prof. Baru pertemuan kedua. Pertemuan kedua, Prof. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Catat semua yang hadir ya. Ya, lanjut. Siapa yang bertanya? Silakan. Saya, Prof. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Prof. Izin bertanya untuk pemakalah pertama, yaitu Saudari Arini yang membahas mengenai metode takhrij al-hadis melalui periwayat pertama. Tadi sudah dijelaskan dengan baik, disertai dengan penerapannya juga, contoh dari penerapannya juga. Namun pertanyaan saya yaitu eh, ketika kita mentahrij hadis dengan melalui periwayat pertama ini, apakah kita harus melalui metode awal matan dan salah satu lafal matan digunakan kedua-duanya, atau boleh hanya satu di antara dua metode ini, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh pemakalah. Nah, saya kira itu saja pertanyaan saya. Iya, silakan. Yang lain. Jadi mestinya ini kalau dua kelompok berapa orang semuanya? 7 tambah 13 ya, berarti 20. 8 tambah, kalau tidak salah, kelas sebelah itu ada berapa orang, Tabe? Kelas H2 itu untuk semester ini 6 orang, Prof. Tapi eh, selama perkuliahan di semester ini hanya 4 orang yang aktif Aktif. masuk dalam perkuliahan. Berarti 12 semuanya. Ya, aktif kalau gitu ya. 12. Berarti 3 yang tidak hadir. Ya, baiklah. Silakan. Masih ada pertanyaan terkait dengan ini dua makalah? Silakan. Atau menunggu pertanyaan lain, silakan dulu dijawab pemakalah yang sesuai dengan pertanyaan ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi pertanyaannya adalah mungkin saya sebutkan tadi di PPT ya mengenai apa namanya metode yang lain kayak gitu. Jadi pertanyaannya mengatakan apakah ketika mentakhrij melalui metode periode pertama ini, apakah kita harus juga melalui metode awal matan dan juga salah satu lafal dalam matan? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya bahwa apa namanya ya metode ini itu mustahil kita bisa menggunakan tanpa kemudian mengetahui siapa rawi a'lanya karena kan memang terkadang ya ada beberapa misalkan kita apa namanya ya kita mementakhris hadis misalkan dari buku atau misalkan kita tahu apa namanya ada orang yang berceramah dan kita mau mentakhris hadis itu kan biasa hanya menyebutkan matanya saja tanpa kemudian siapa perawinya minimal perawi pertama lah. Jadi ketika keadaannya seperti itu, kita tidak bisa mentakhrij melalui metode bukan melalui metode rawi a'la ini. Jadi sebagai batu loncatannya untuk membantu kita menggunakan metode ini, minimal kita harus tahu dulu siapa rawi a'lanya. Nah, itu bisa kita kemudian dapatkan ketika menggunakan apa namanya ya metode pertama eh, metode awal matan atau misalkan menggunakan apa namanya jamul jawami dan lain-lain karena di situ apa namanya ada di eh, ada tertera rawi a'lanya atau misalkan kita bisa menggunakan salah satu lafal matan dan apa namanya kan di situ ada dicantumkan ya bukan di situ tidak dicantumkan memang siapa rawi a'lanya tapi sudah ada di apa namanya di petunjuknya gitu siapa yang meriwayatkan hadis ini dari kitab siapa, misalkan Sahih Bukhari. Nah, kita bisa apa namanya mencarinya di kitab tersebut dan melihat siapa rawi a'lanya. Setelah itu baru bisa kemudian kita menggunakan metode ketiga ini. Jadi itu ketika kita mau mentakhrij hadis dan tidak mengetahui siapa rawi a'lanya, itu kemudian kita tidak bisa menggunakan metode ketiga ini. Dan tidak harus juga sih ketika kita menggunakan dua metode pertama itu, metode awal matan atau metode salah satu lafal, ketika kita sudah mengetahui siapa rawi a'lanya. Tapi ketika kita belum mengetahui siapa rawi a'lanya, ya menurut saya ya apa namanya harus juga karena itu sebagai batu loncatan kita untuk bisa mengetahui siapa rawi a'lanya. Mungkin itu jawaban dari saya, Saudari Najma. Iya, saya kira sudah benar apa yang disampaikan oleh pemakalah itu, bahwa menggunakan metode ini, pertama dipastikan diketahui siapa rawi a'la atau kerawi pertama daripada hadis itu. Nah, yang jadi problem itu rata-rata kita hanya mengetahui matan hadis, tapi tidak mengetahui siapa rawi a'la daripada itu. Rawi a'la yang dimaksudkan di sini adalah sumber berita pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Jadi salah satu kelemahan metode ini itu tadi harus kita mengetahui daripada rawi a'lanya. Nah, mengapa ini dianggap sebagai salah satu metode takhrij? Ya, tidak lain bahwa ada beberapa kitab hadis itu disusun berdasarkan dengan rawi a'la. Misalnya kita mau membaca riwayat-riwayat hadis bersumber dari Aisyah. Ya, bisa saja. Jadi ada kitab khusus hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Ya, disampaikan oleh Umar, disampaikan oleh Utsman bin Affan, disampaikan oleh Abu Hurairah dan sebagainya. Itu sudah ada hadis-hadis yang seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa bisa kita pakai dua metode? Jawabannya bukan hanya satu, kelima-limanya pun juga bisa. Ya, kelima-limanya bisa. Apalagi yang jurusan hadis itu dalam melakukan penelitian hadis tentu tidak hanya mengacu kepada satu hadis saja itu, satu metode saja. Karena semakin banyak metode yang kita gunakan, maka semakin akurat daripada temuan hadis kita itu. Ya, semakin akurat. Ya, anggaplah kalau saya katakan kita punya jaring dalam hal menangkap ikan.
Ya, lempar pertama mungkin hanya satu ikan, lempar kedua ketiga hanya satu ikan. Makanya perlu kita menggunakan semua jaring-jaring untuk mendapatkan ikan itu. Perlu kita menggunakan semua metode dalam rangka memastikan keberadaan daripada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nah, jadi biasa kita lakukan itu misalnya metode apa? Metode lafaz, yaitu pasti itu selalu kita munculkan metode lafaz itu dulu. Karena metode lafaz itu paling mudah, tidak perlu kita menghafal banyak-banyak, baik segi matanya, apatah lagi rawi alanya. Dan juga tidak perlu kita ketahui yang mana awal matan daripada hadis itu. Nah, sementara metode hadis yang digunakan ada awal matan, ya, ada rawi ala, ada tema, ada salah satu kata yang ada dalam hadis itu. Itu semua adalah metode. Tetapi dipastikan bahwa semakin Anda banyak menggunakan metode itu, maka semakin akurat terhadap hadis yang ingin kita dapatkan itu. Ya, saya kira seperti itu. Masih ada pertanyaan lain, silakan. Saya Prof. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya kepada Saudari Delvia, yang tema makalahnya itu metode takhris hadis menurut tema hadis. Nah, di makalahnya kan sudah dibahas tentang kelebihan pada metode ini. Pertanyaan saya, apakah kekurangan pada metode ini terutama dalam menentukan tema hadisnya, terlebih lagi hadisnya itu hadis yang bercerita? Terima kasih. Ya, baik. Silakan, pemuka. Ya. Mana pemakalan, silakan. Baiklah, untuk kekurangan baiklah, pertanyaan dari saudari Siti Nur Fatimah yaitu apa kekurangan dalam metode tahrij dengan tema hadis, yaitu apalagi dengan dalam menentukan tema hadisnya, terlebih lagi hadisnya itu hadis yang bercerita. Mana? Yang pertama yaitu kandungan hadisnya itu sulit disimpulkan oleh seseorang sehingga tidak dapat menentukan temanya, dan yang kedua pemahaman peneliti tidak sesuai dengan pemahaman penyusun kitab. Nah, seperti itu. Wah. Ya. Ya. Salah satu juga metode untuk menemukan sebuah hadis itu adalah berdasarkan dengan temanya. Kalau berdasarkan temanya ini kitab apa yang dipakai? Jadi jangan semua kitab hadis itu dianggap bisa menggunakan metode itu, tidak bisa. Ya, seperti metode lafzi itu kitabnya yang digunakan itu adalah Al-Mujam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis Nabawi. Nah, kalau metode lafzi, metode topik, maudu'i, apa yang dipakai kitabnya?
Kitab apa yang dipakai untuk melakukan penelusuran hadis? Pemakalah. Nah, yang dipakai itu adalah Miftah Kunuzis Sunnah. Ya, Miftah Kunuzis Sunnah. Jadi siapa tahu kalian ada keluarganya ke Tanah Suci atau kalian yang ke Tanah Suci, beli kitab itu. Tidak begitu tebal, biasa. Ya, mungkin paling 3 senti saja lah buku itu, hanya satu. Kalau Mujam Al-Mufakhras itu belasan kan jumlahnya dan tebal-tebal. Saya beli buku itu tahun 2010 ya, tahun 2010. Kayak satu cover itu. Ya, Mujam li Alfazil Hadis Nabawi yang dikarang oleh Arnold John Wensing. Tapi kalau Miftah Kunuz Sunnah sedikit saja, itu hanya satu jilid saja. Nah, itu juga kecil-kecil. Nah, itulah yang digunakan untuk menentukan di mana hadis yang kita cari. Jadi begini, misalnya kalau kita mencari sebuah hadis, tentu kita harus memahami apa yang menjadi topik inti daripada hadis ini. Misalnya berbicara tentang salatkah, bicara tentang puasa, berbicara tentang apa saja dalam Islam. Nah, setelah kita melihat hadis itu bahwa cocoknya ini masalah sembahyang, maka kita buka topik terkait dengan sembahyang atau sholat. Ya, seperti itu. Jadi kekurangan daripada metode ini adalah harus dipahami bahwa modul daripada hadis ini ya seperti apa. Nah, itu yang menjadi kekurangan. Nah, jadi harus kita paham topiknya ini apa. Ya, baru bisa kita membuka. Apatah lagi sebuah hadis itu kadang tidak hanya memiliki satu topik, tapi lebih daripada satu topik. Saya berikan satu contoh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin, sadaqah jariyah, aw ilmi yuntafa'u bi, aw waladin salih yad'ulah. Nah, kalau kita melihat secara kasat mata, hadis Nabi SAW ini berbicara tentang apa? Ada mungkin mengatakan ini berbicara tentang ilmu yang disebarkan. Ada juga mengatakan itu tentang apa? Mungkin mengatakan tentang sedekah. Ada mengatakan tentang doa anak yang saleh. Nah, jadi dimungkinkan hadis itu 3 topiknya. Karena kandungannya memang ada 3. Nah, karena kandungannya memang lebih dari 1. Nah, untuk menelusuri keberadaan hadis itu, ya kita telusuri pada 3 tempat itu. Ya, seperti itu. Nah, masih ada pertanyaan? Saya Prof. Izin. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya mungkin ke pemateri pertama untuk metode takhrij dengan rawil a'la atau perawi pertama. Nah, jadi metode ini bisa diterapkan ketika kita mengetahui hadis yang menyertakan rawil a'la. Nah, kemudian telah dijelaskan oleh pemateri juga tadi bahwa terkadang kita menemukan kondisi di mana sebuah hadis itu tidak menyebutkan rawi la'la, misalkan hanya menyebutkan mukhorijnya saja, atau bahkan hanya lafaz hadisnya saja tanpa menyebutkan perawi atau perawi pertama ataupun mukhorijnya. Nah, kemudian di kondisi lain, ketika kita menemukan hadis kemudian menyertakan rawi la'lanya pula, artinya memenuhi syarat untuk dilakukan tahrij dengan metode perawi pertama. Namun di kondisi ini pula bisa diterapkan metode yang lain seperti awal matan ataupun
lafaz-lafaz yang ada pada matan. Nah, pertanyaan saya, kapan atau situasi seperti apa yang mengharuskan kita menggunakan eh, metode awal matan ini? Karena sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa ketika menemukan hadis yang tidak menyertakan awal matannya, kita perawi pertamanya kita membutuhkan metode-metode yang lain. Jadi eh, tidak bisa langsung kepada rawi la'la. Nah, itu pertanyaan saya. Kemudian bagaimana atau kondisi seperti apa yang memang mengharuskan kita menggunakan metode rawi la'la ini? Mungkin demikian. Apakah bisa dipahami yang saya maksud, pemateri? Bisa, insya Allah. Oke, terima kasih. Baik, Ya. saya langsung jawab, Prof. Langsung. Jadi pertanyaannya kapan ya untuk jika ada satu kondisi yang dimana kita sudah mengetahui rawi a'lanya siapa dan apa namanya otomatis ya ketika ada lafaz hadisnya juga kita berarti sudah bisa menggunakan dua metode sebelumnya, yaitu metode awal matan ataupun salah satu lafal. Jadi menurut saya ya, jika demikian kondisinya, jika kita ingin kemudian mentakhrij hadis seperti yang dijelaskan tadi sama Prof, jika kita ingin lebih maksimal lagi dalam mentakhrij hadis itu sendiri, maka ya walaupun begini kondisinya kita bisa mentakhrij hadis lewat awal matan ataupun salah satu lafal, maka untuk lebih efektifnya lagi, lebih maksimalnya lagi kita mentakhrij hadis, alangkah baiknya kita menggunakan semua metode jika memungkinkan untuk memakai metode itu. Jadi itu apa namanya ya, kecuali memang kita hanya mau kayak misalkan sekedar tahu misalkan hadis yang kita dapat ya, yang kita mau takhrij, misalkan kita hanya tahu oh ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Siapa di perawi yang lain apa namanya mukharrij yang lainnya yang meriwayatkan hadis ini? Ya mungkin kita memungkinkan hanya memakai satu lafaz saja. Tapi kan kalau misalkan ya kita masuk ke dalam penelitian, misalkan kalau misalkan kayak kemarin ketika apa namanya ya membuat skripsi supaya kita lebih maksimal lagi untuk mengetahui siapa-siapa saya sih apa namanya mukharrij yang meriwayatkan hadis ini, ya paling efektifnya kita menggunakan semua metode. Jadi itu saudara ya benar dari saya. Ya, jadi semua metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi dipastikan ada memang metode lebih mudah untuk mempraktekannya. Ya, lebih mudah mempraktekannya. Seperti metode lamsi itu. Ya. Nah, itulah yang menjadi kesulitan bagi orang yang menggunakan metode rawi a'la. Ya, karena harus diketahui. Kalau misalnya kita ada yang tanya, hadis misalnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siapa yang meriwayatkan hadis ini, rawi a'lanya? Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tidak tahu. Ketika kita tahu, bisa menggunakan metode itu. Siapa, di mana hadis ini keberadaannya. Tapi bagi yang tidak tahu, rawi a'lanya, ya gimana? Sudah pasti tidak bisa menggunakan metode itu. Makanya metode yang ada itu saling saling melengkapi, saling membantu untuk betul-betul bisa mengetahui keberadaan sebuah hadis Nabi SAW. Seperti itu ya. Oke, saya kira pertemuan kita sampai di sini dan minggu depan kembali kepada malam Senin ya. Seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum.